Baik, salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa hari ini di dalam belajar teologia, saudara, dan kita sudah sampai kepada pertemuan kita yang keempat, ya, seputaran tentang homiletika yang saya sudah bagikan di dalam 3 sesi berturut-turut, saudara. Mulai dari kita membahas tentang istilah-istilah yang ada di dalam perjanjian baru tentang pribadi pengkhotbah. Lalu kemudian kita juga sudah belajar tentang kedudukan daripada homiletik, ya, di dalam teologia. Ya, saya sudah menyampaikannya. Lalu kemudian yang ketiga, kita sudah belajar tentang struktur khotbah pada bagian yang pertama. Saya sudah menyampaikan tentang nats itu seperti apa, tema itu seperti apa, pendahuluan itu seperti apa, dan kalimat peralihan itu seperti apa. Itu saya sudah menjelaskannya pada pertemuan kita yang ketiga tersebut. Hari ini kita akan masuk di dalam pertemuan kita yang kedua tentang struktur khotbah, di mana kita akan belajar tentang kita akan belajar tentang isi dari sebuah khotbah, yaitu terdiri dari poin besar atau pokok besar atau juga poin kecil, pokok kecil, dan juga ilustrasi, penerapan, dan yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup. Itu yang akan kita perhatikan pada kesempatan ini. Saudara yang bergabung bisa membagikannya sehingga dapat juga menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akan memulai sesi ini, saya mengajak kita untuk berdoa supaya Tuhan, Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat untuk kita dapat memahami setiap apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam pelajaran kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Tuhan beri kami satu kesempatan yang terbaik hari ini untuk kami kembali belajar untuk memperlengkapi diri kami di dalam tugas panggilan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, juga sebagai murid-murid Tuhan, orang-orang Kristen yang siap untuk memberitakan Injil di muka bumi ini Tuhan. Karena itu Bapa, sebelum kami akan jauh masuk di dalam pembelajaran kami pada bagian ini tentang struktur khotbah bagian yang kedua, kami mohon Roh Kudus pimpin kami, curahkan hikmat dan pengertian supaya bagian-bagian ini dapat betul-betul menjadi pesan penting yang bermakna dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu juga untuk dapat menyeberangkannya dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, struktur khotbah saya perlu ingatkan kembali ya. Struktur khotbah adalah sebuah pengaturan atau pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material. Dalam hal ini adalah Alkitab yang menjadi yang kemudian kita menjadikan suatu sistem atau yang kita angkat menjadi suatu ajaran atau doktrin yang akan dibagikan bagi banyak orang. Jadi struktur khotbah adalah sebuah pengaturan pengorganisasian. Jadi jelas ini unsur-unsur yang terkait dalam suatu objek ya, material, dalam hal ini kitab suci, untuk kita dapat menjadikan suatu sistem atau pengajaran yang baik di dalam menyampaikannya kepada jemaat atau publik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, struktur khotbah itu terdiri dari nats, lalu kemudian tema, pendahuluan, kalimat peralihan, poin besar dan poin kecil, ilustrasi atau kesaksian atau penerapan, lalu ditutup dengan kesimpulan atau penutup. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang kedua ini atau bagian yang kedua ini saya akan membahas tentang poin besar itu seperti apa atau apa yang dimaksud dengan poin besar.
Saudara, poin besar adalah ide-ide dari suatu bagian-bagian nats dalam kitab suci yang kita angkat ya untuk menjadi landasan khotbah kita yang dibuat dalam bentuk ringkasan yang disesuaikan dengan tema khotbah. Jadi kalau ada sebuah nats tertentu yang kita angkat, lalu kita mau memunculkan poin besar dari nats tersebut, maka kita akan membentuk ringkasan-ringkasan yang sesuai dengan tema khotbah. Ya, jadi itulah yang disebut dengan poin besar. Sehingga, saudara, kita akan terus terarah. Sehingga para audiens atau jemaat itu dapat memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada apa yang kita sampaikan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi penting. Sebab kalau tidak, maka ini akan terputus ya. Mungkin saja tema sudah disampaikan dengan baik, pendahuluan sudah disampaikan dengan baik, tetapi ketika masuk ke poin besar, saudaraku, kita beralih kepada teks atau nats yang tidak sesuai dengan tema, atau membuat ringkasan tertentu yang tidak sesuai dengan tema khotbah, maka itu akan memutuskan mata rantai khotbah yang kita sampaikan. Karena itu, saudara terkasih dalam Tuhan, poin besar ini menjadi penting. Seperti yang saya sudah sampaikan pada waktu kalimat peralihan. Jadi kalimat peralihan yang terdiri dari tema, kalimat tanya, dan penjelasan yang kita sampaikan tersebut, lalu kemudian dijawab di dalam poin besar. Ya, sesuai dengan nats yang kita sudah pilih. Ya, kita temukan ringkasannya yang sesuai dengan tema khotbah, yang sesuai dengan kalimat peralihan yang kita maksud. Lalu kita menemukan poin besar tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk atau membuat sebuah poin besar khotbah. Yang pertama, satu kata atau satu kalimat yang kita mau munculkan, ingat baik-baik, harus sesuai dengan kalimat peralihan. Itu harus sesuai dengan kalimat peralihan. Jadi poin besar itu adalah jawaban dari kalimat peralihan. Jadi kalau yang menjadi kalimat peralihannya adalah mengapa, maka jawabannya juga harus sesuai dengan kalimat tanya mengapa, atau siapa, atau bagaimana. Ya saudara, maka jawabannya, kalimat dari poin besar tersebut adalah jawaban atas pertanyaan yang ada di kalimat peralihan. Itu yang kita harus tahu dalam membuat sebuah poin besar. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu kata atau satu kalimat yang menjadi poin besar itu harus mudah dimengerti. Ya. Jangan sampai membuat orang semakin bingung dengan apa yang menjadi maksud kita. Ya. Karena itu penting sekali kalimat yang kita buat itu mudah dimengerti. Ya, tidak mengandung bahasa-bahasa yang susah untuk dimengerti atau kalimat-kalimat yang susah dimengerti. Itu harus dihindari ketika kita membuat sebuah poin besar khotbah. Yang ketiga, pilihlah kata yang unik, yang mudah diingat, atau yang relevan ya, dengan situasi, dengan konteks yang ada. Ini menjadi penting juga. Ya. Jadi kita memilih kata atau kalimat-kalimat yang unik di dalam teks tersebut atau nats tersebut, yang mudah diingat dan relevan. Nah, ini juga tentu bukan asal saja kita membuat lalu menghilangkan makna arti daripada sebuah nats atau teks yang kita mau uraikan atau kita mau sampaikan. Jadi ini tetap sangat bergantung atau sangat berkaitan erat dengan teks atau nats yang kita mau angkat. Yang keempat adalah kreatif, ya, yang bersumber dari bagian-bagian nats. Ya, bagaimana kita mulai berkreatif untuk menemukan bagian-bagian dari sumber nats yang kita baca tersebut. Ya, jadi kita temukanlah misalnya kata-kata inti di dalam sebuah nats atau dalam sebuah bagian tertentu yang kita mau khotbahkan, itulah yang akan menjadi poin besar. Yang kelima, satu poin besar itu harus ada kutipannya. Jadi kalau memang kita ambil dari ayat 1 ya kita bilang ayat 1. Ayat 2 ya kita bilang ayat 2. Kalau dalam konteks khotbah ekspositori atau khotbah tekstual ya, khotbah analisa teks. Tapi kalau kita membuat khotbah dalam bentuk topikal, maka mungkin kita bisa mengambil dari teks-teks yang lain atau di luar daripada
ayat pendahuluan kita. Nah itu saudaraku tetap kita harus mesti sertakan kutipan ayat. Jadi poin besar itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi saya kalau menyatakan suatu pernyataan, maka pernyataan itu harus didukung oleh suatu ayat. Jadi pernyataan itu tidak boleh berdiri tanpa ayat. Atau hanya sebuah asumsi. Atau hanya sebuah perkiraan. Maka itu tidak bisa dijadikan poin besar. Karena poin besar ini menjadi esensi dari pengajaran atau khotbah yang kita mau sampaikan. Nah, kalau pengajaran yang kita sampaikan atau khotbah yang kita sampaikan itu tidak berdasar kepada suatu ayat atau kutipan tertentu, maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sangat mudah sekali untuk dibantah atau tidak mempunyai kekuatan kebenaran, kekuatan pertahanan doktrin itu tidak bisa dijadikan suatu acuan poin besar. Jadi poin besar itu harus betul-betul didukung oleh ayat yang jelas. Sehingga benar-benar itu mengandung kekuatan doktrin, kekuatan ajaran yang tidak bisa dibantah oleh apapun. Ya saudara, misalnya saya memberikan pernyataan, ya mati pasti masuk surga. Nah, misalnya saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, mengapa kalau pertanyaannya dalam kalimat peralihannya misalnya, mengapa orang Kristen harus percaya Yesus? Nah, misalnya begitu saudara. Oh, jawabannya yang pertama adalah karena pasti masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudara. Nah, kalau saya berkata pasti masuk ke dalam kerajaan sorga karena percaya Yesus, maka saudara harus ada ayat pendukung atau ada landasan yang menyatakan bahwa benar kepastian di dalam Kristus Yesus itu, keselamatan di dalam Yesus Kristus itu adalah sebuah kepastian. Nah, itu harus didukung dengan ayat-ayat di dalam teks Alkitab. Ya, itulah yang disebut dengan poin besar. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selain poin besar, di dalam isi khotbah itu, ini terkadang ada yang namanya poin kecil. Ya, kenapa saya pakai kata terkadang? Karena ini tidak harus. Ya. Bisa saja ada, bisa tidak. Ya, tapi kalau mau supaya komplit, supaya sebuah khotbah itu lebih mendalam, ya maka dibutuhkan yang namanya poin kecil. Apa itu poin kecil, saudara? Poin kecil itu adalah ide-ide dari bagian-bagian nats atau dukungan-dukungan nats dari dalam Alkitab yang menjelaskan poin besar sesuai dengan tema khotbah. Jadi poin kecil ini bermaksud untuk menjelaskan poin besar. Seperti tadi saya katakan bahwa mati pasti masuk surga. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau saya memunculkan poin besarnya mati pasti masuk surga. Dengan ayat misalnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalimat tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal itu menunjukkan kepastian keselamatan. Nah, untuk saya menjelaskan lebih rinci dari poin kecil ini, dari poin besar itu tentang mati pasti masuk surga, saudara terkasih dalam Tuhan, maka di poin kecil saya bisa memunculkan contoh-contoh real ya di dalam Alkitab maksudnya ya. Saya memunculkan bagian-bagian nats tertentu, dukungan-dukungan nats tertentu yang membuktikan bahwa benar orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu mati pasti masuk surga. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Itu menjadi penting. Misalnya saya mengangkat ya poin kecilnya adalah tentang Rasul Paulus ya yang menyatakan di dalam suratan Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 ya bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, itu saudara. Atau saya mengangkat ayat di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ya, pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-8. Paulus mengatakan bahwa dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Ayat 6 dia bilang aku sudah saat kematianku sudah dekat, aku mencapai garis air dan sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan. Nah, kalimat-kalimat itu menunjukkan bahwa benar orang yang percaya Yesus, orang yang sungguh-sungguh ikut Yesus, itu betul-betul
mengalami keselamatan atau mengalami hidup yang kekal. Jadi poin kecil itu menjelaskan rentetan daripada poin besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan poin kecil. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa saja yang termasuk dalam poin kecil itu? Di dalam poin kecil, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menjelaskan pokok besar dengan ide nats yang didapat dari kata, frasa, ayat dengan alat pendukung berupa ensiklopedia atau kamus. Jadi kalau kita ini dalam konteks kita berkhotbah secara ekspositori atau tekstual teks atau analisa teks. Ya. Kalau kita berkhotbah secara ekspositori, tekstual atau analisa teks, maka saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau menjelaskan pokok besar tersebut dengan ide nats yang didapat dari kata, frasa, ayat dengan alat pendukung berupa ensiklopedia atau kamus. Ya. Jadi misalnya satu kata misalnya, tadi saya katakan hidup kekal. Nah, hidup kekal itu dilihat dari ensiklopedia apa? Ya, itu masuk dalam poin kecil. Ya. Saudaraku, misalnya maknanya bukan hanya 1, 2, 3, 4, ya. Itu bisa saja terjadi. Atau kamus, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Makanya di dalam poin kecil itu, kita mengenal juga yang namanya menguraikan poin besar. Ya. Dengan dukungan ayat terdekat. Ini biasanya menggunakan tafsiran Alkitab atau Strong Bible untuk dapat menjelaskan secara lebih terperinci, untuk dapat menjelaskan secara lebih baik tentang poin besar yang kita maksud. Sehingga ini juga terhindar dari kesalahan menafsirkan isi Alkitab. Ya. Karena kita betul-betul menggali, memaknai pernyataan kita atau penjelasan kita di poin besar. Jadi bukan hanya sekedar asumsi atau bukan hanya sekedar argumentasi tertentu yang kita buat-buat, tetapi memang didukung dengan penjelasan dan penguraian yang mendetail dengan menggunakan alat-alat yang tadi saya katakan, baik ensiklopedia Alkitab, baik juga tafsiran Alkitab ataupun Strong Bible. Ya. Sehingga kita akan menemukan makna-makna asli. Ya. Kita tahu bersama bahwa memang Alkitab kita bahasa Indonesia ini sudah terkasih dalam Tuhan, ya, dalam terjemahannya itu masih banyak sekali kesalahan-kesalahan, ya, atau masih banyak sekali keterbatasan-keterbatasan di dalam penterjemahannya. Nah, karena itu kita membutuhkan sekali yang namanya ensiklopedia, kita membutuhkan kamus, kita membutuhkan tafsiran Alkitab, kita membutuhkan Strong Bible, ya, untuk dapat menemukan makna-makna yang lebih tepat, ya, sesuai dengan bahasa asli Alkitab. Ya. Ini menjadi penting. Jadi kita tidak boleh alergi dengan hal-hal seperti ini. Sebab kalau kita tidak sungguh-sungguh mau memahami tentang sebuah teks dalam menguraikannya dalam poin kecil itu, saudara terkasih dalam Tuhan, maka mungkin saja kita akan kehilangan makna-makna yang tersirat di dalamnya. Kita mungkin saja kehilangan makna-makna yang sangat mendalam di dalamnya. Ya, kita mungkin bisa berkhotbah, tetapi saudara kita hanya berkhotbah dengan kulit luar. Ya, kita tidak masuk sampai pada inti pokoknya, isi pokoknya dari suatu kalimat tersebut. Nah, itu tentu merugikan kita sebagai pendengar, juga sebagai pengkhotbah. Kenapa saya katakan merugikan? Karena ada hal-hal yang seharusnya dipahami tambah hari tambah lebih baik, tetapi orang tidak memahaminya, ya saudara. Karena si pemalasnya kita, si pengkhotbah, yang tidak mau saudara belajar untuk betul-betul sungguh-sungguh menguraikan bagian besar dan bagian kecil dari sebuah khotbah. Nah, itu menjadi penting saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan poin kecil dari sebuah khotbah. Nah, ini hal-hal yang kita tidak boleh lupakan di dalam kita menyusun sebuah khotbah. Jadi saya ulang ya, isi itu penting sekali, ada poin besar dan poin kecil. Lalu di dalam isi, kita menemukan yang namanya ilustrasi, penerapan, ya, atau kesaksian. Nah, apa itu yang dimaksud dengan ilustrasi, penerapan, dan kesaksian? Itu adalah suatu penggambaran real atau nyata yang dibuat untuk menjelaskan pokok besar. Jadi, ilustrasi ini sebagai alat pendukung, ya saudara, untuk membawa orang masuk kepada sebuah relevansi, ya,
atau implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya kadang-kadang kan kalau kita menjelaskan secara konteks Alkitab pada budaya Alkitab, geografis Alkitab, saudara terkasih dalam Tuhan, itu jangkauannya kayaknya terlalu lampau ya saudara. Atau agak susah untuk dimengerti secara baik. Sehingga dibutuhkan yang namanya penerapan. Dibutuhkan yang namanya ilustrasi. Dibutuhkan yang namanya penggambaran. Dibutuhkan hal-hal konkret yang dapat menunjang atau mendukung sehingga penyampaian kita di pokok besar dan pokok kecil itu terseberangkan dengan baik atau dapat dimaknai dengan baik ya saudara. Nah ini penting sekali di dalam membuat sebuah khotbah. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun ilustrasi atau penerapan penggambaran itu adalah bagian terkecil daripada isi khotbah, tetapi dia menjadi penentu. Dia sangat mendukung saudara dan saya untuk membawa audiens, membawa jemaat itu kepada puncak daripada klimaks khotbah kita. Ya. Sehingga orang, oh ternyata maksudnya begini. Ya saudara. Oh ternyata memang saya harus percaya Yesus sungguh-sungguh. Karena waktu saya percaya Yesus sungguh-sungguh, ada keselamatan. Nah itu didapat karena ada ilustrasi-ilustrasi, atau ada penerapan-penerapan, ada kesaksian-kesaksian yang real, yang nyata, yang disampaikan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi ilustrasi yang kita sampaikan itu bisa saja kita dapat dari kisah dari tokoh-tokoh Alkitab. Ya, bisa kita dapat dari kisah tokoh-tokoh Alkitab atau ilustrasi-ilustrasi yang sudah ada di dalam Alkitab. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Misal saya berikan contoh ya. Ketika kita bicara soal hidup kekal atau keselamatan yang tadi saya katakan di dalam Yesus. Maka ilustrasi yang saya angkat yang sudah ada di dalam Alkitab ya cerita tentang Lazarus dan orang kaya yang ada dalam Lukas pasal yang ke 16 saudaraku, mulai ayat yang ke 19 mulai ya. Di situ kita bisa mengangkat menjadi ilustrasi. Jadi meskipun dia adalah nats khotbah, ayat khotbah, tapi dia juga sekaligus ilustrasi penggambaran yang bisa dipakai untuk menjelaskan tentang poin yang kita angkat tadi tentang keselamatan di dalam Yesus. Nah itu kalau dari tokoh-tokoh Alkitab. Tapi juga bisa dari majalah, ya, dari koran, dari tayangan televisi, dari alam sekitar kita, ya tergantung ini, ya, dari benda-benda sekitar kita, dari biografi tokoh tertentu, sudah terkasih dalam Tuhan, dari kata-kata bijak, dari pengalaman-pengalaman pribadi kita. Dari data-data statistik, saudara terkasih dalam Tuhan, bisa. Dari dramatisasi, riwayat lagu, karya sastra, karya seni, dan masih banyak lain-lain yang lain, saudara. Nah itu tentu kita tidak asal-asalan saja ya. Sekali lagi, ini adalah alat pendukung. Jadi kita bisa menentukan, oh ternyata kalau saya bicara soal ini, lebih tepatnya saya pakai tokoh Alkitab. Oh, kalau saya bicara ini, maka lebih tepatnya saya pakai majalah, koran, internet, browsing, ya saudara, dan berbagai informasi yang mungkin ada di seputaran kita. Saudara, kalau saya angkat tentang poin ini atau pokok besar ini, maka ini lebih tepat kalau saya pakai kata-kata bijak, ya, atau saya pakai pengalaman pribadi saya. Nah, itu bisa saja, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi tergantung dari poin besar yang kita sedang angkat. Jadi ini saya cuma beritahu kepada kita sumber-sumber yang kita bisa jadikan acuan. Ya. Sumber-sumber yang kita bisa jadikan acuan. Jadi kita tidak miskin ilustrasi. Kita tidak miskin penyataan penerapan, saudaraku. Jadi orang itu betul-betul bisa mengetahui apa yang menjadi inti dari khotbah kita. Karena sangat disayangkan kalau kita hanya sekedar berbicara, saudaraku, begitu luar biasa semangat dengan menguraikan isi Alkitab. Tapi kalau tidak ditarik benang merahnya, buat relevansi hari ini, buat implementasinya pada masa sekarang, itu kurang mengena, saudara terkasih dalam Tuhan. Itu kurang pas. Khotbah kita juga akan menjadi khotbah yang monoton. Khotbah kita juga akan menjadi khotbah yang membosankan. Karena terasa begitu berat ya. Apalagi kalau kita sudah menguraikan dengan menggunakan tafsiran Alkitab, menggunakan saudara berbagai macam sumber yang membuat khotbah itu menjadi sangat berat, saudaraku, itu maka
ilustrasi ini memberikan warna bagi khotbah kita. Ilustrasi itu membuat saudaraku suasana tegang, suasana yang tadinya begitu mencekam dalam tanda kutip, saudara, begitu memeras pikiran, itu seketika bisa dibawa untuk lebih teduh, ya, sehingga orang tidak akan kehilangan makna, kehilangan berita yang kita mau sampaikan. Nah, itulah saudaraku ilustrasi. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kita membuat ilustrasi ini, kita harus memperhatikan beberapa hal yang penting. Yang pertama, bahwa ilustrasi itu harus bersifat membangun, ya, bukan melecehkan, bukan juga suatu berita diskriminatif, ya, atau kesombongan pribadi. Ya, jangan sampai kita bersaksi atau kita memberikan penerapan pengalaman pribadi yang isinya adalah kesombongan pribadi. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, itu juga akan merusak image orang terhadap khotbah kita. Ya, figur kita itu, saudaraku, menjadi surat terbuka, kan Alkitab berkata, yang bisa dibaca oleh semua orang. Nah, kalau dibacanya adalah berita kesombongan, maka saudara terkasih dalam Tuhan, berita yang seharusnya kita sampaikan itu menjadi tidak pas kepada intinya, karena dirusak oleh pernyataan pengalaman pribadi kita, kesaksian pribadi kita yang isinya adalah kesombongan pribadi. Ya, itu sangat berbahaya. Karena itu, saudara, kita mesti bijak di dalam menentukan penerapan ini. Ya. Kita harus bijak di dalam membuat sebuah ilustrasi, sehingga itu tidak ada unsur-unsur yang seperti tadi saya katakan. Yang kedua, saudara, hal yang perlu kita perhatikan juga di dalam membuat sebuah ilustrasi, itu tidak boleh menyita waktu. Ya, kita menyatakan ilustrasi itu tidak boleh sampai menyita waktu, karena waktu kita menyita waktu dengan ilustrasi khotbah, itu akan merusak alur logika. Ya, itu akan merusak alur logika atau struktur khotbah yang kita sampaikan. Sehingga mungkin tadi penekanan-penekanan kita di poin-poin besar, di poin-poin kecil, kita menjelaskannya secara terperinci, sangat bagus, mendetail, saudara. Tetapi oleh karena cerita yang terlalu panjang disertai dengan lucu-lucu yang mungkin terlalu banyak menyita waktu, sehingga esensi dari khotbah itu menjadi hilang. Ya. Makna dari khotbah itu menjadi hilang. Yang tadinya orang mungkin sudah mau ambil keputusan untuk bertobat, orang sudah mau ambil keputusan untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan, akhirnya, saudaraku, terkontaminasi atau dirusak oleh ilustrasi yang kita buat, yang membuat orang begitu terpesona dengan ilustrasi itu, menyita mereka punya perhatian, menyita alur berpikir mereka, sehingga apa yang kita sampaikan di awal itu menjadi sirna. Nah, ini perlu kita waspadai, kita perlu hati-hati, sehingga ada timing yang tepat yang kita harus tentukan di dalam kita menyatakan ilustrasi dari sebuah khotbah. Nah, itu penting sekali. Sudah terkasih dalam Tuhan. Dan yang terakhir adalah tentang kesimpulan atau penutup. Ya. Kesimpulan atau penutup itu adalah rangkuman dari seluruh khotbah yang telah disampaikan. Jadi ingat, kesimpulan itu rangkuman dari seluruh khotbah yang disampaikan. Jadi karena itu dalam sebuah kesimpulan itu harus kembali kita mengulangi temanya apa, kalimat peralihannya apa, poin besarnya dan poin kecilnya. Jadi kita sudah rangkum, ya, saudara. Kita rangkum dan itu semua harus ada di dalamnya. Ada temanya, ada pendahuluannya, ada kalimat peralihannya, ada poin besarnya, poin kecilnya. Sudah terkasih dalam Tuhan. Sehingga itu betul-betul dipres, ya. Dipres. Jadi mulai dari nats sampai kepada poin kecil itu kita press menjadi satu. Itulah yang disebut dengan sebuah khotbah. Ya. Itu yang disebut dengan sebuah khotbah. Bisa juga diisi dengan kutipan ayat emas, ya, atau ilustrasi singkat, ya. Kemudian ditutup dengan tantangan, ya, atau orang sering sebut dengan altar call. Orang bisa mengambil keputusan, ya, atau juga bisa berupa sebuah penekanan
ajaran yang sungguh di ending daripada khotbah kita. Nah, itu akan membuat orang betul-betul terfokus, terarah kepada apa yang kita sampaikan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita maksudkan dengan tema, ya. Dan yang sangat penting terakhir, tema tidak boleh panjang-panjang, ya. Kesimpulan itu harus dibuat sesingkat mungkin untuk menghindari sikap mengambang, ya. Jangan sampai poin-poin kita singkat tapi kesimpulan kita panjang lebar. Waduh, itu berantakan semua. Atau poin-poin sudah jelas, tapi kemudian di ending dari khotbah kita mengambang, itu seperti pesawat yang tidak tahu mau mendaratnya di mana. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Putar, akhirnya habislah semua pengertian energi yang tadi sudah dikuras untuk memahami, karena ditutup dengan kesimpulan yang mengambang, maka sirna semuanya. Baik, itu yang mungkin saya dapat bagikan buat kita di sesi kita hari ini tentang struktur khotbah. Dan ini merupakan sesi yang terakhir dari struktur khotbah. Jadi bagian yang pertama kita sudah bahas nats, kita sudah bahas tema, kita sudah bahas pendahuluan, kita sudah bahas kalimat peralihan. Dan hari ini kita tutup dengan poin besar, poin kecil, ilustrasi, dan kesimpulan. Kiranya ini dapat menolong Bapak Mama Saudara semua, baik sebagai kaum awam, juga mungkin para penginjil-penginjil, para pengkhotbah-pengkhotbah, para hamba-hamba Tuhan. Biarlah apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat dan juga dapat diterapkan dalam pelayanan kita sekalian. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih buat semua yang sudah tergabung, yang sudah ikut membagikan. Terima kasih juga Ibu Dorcas Ledehega yang juga suka stay di channel ini atau di fanspage ini untuk mengikuti apa yang saya sampaikan. Tuhan berkati Ibu. Baik, saya suka khotbah yang to the point. Ya, sangat-sangat diberkati. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, memang betul. Itu yang sangat penting. Dan kiranya semua hamba Tuhan punya beban yang sama, supaya kita dapat menyatakan Kristus, menyatakan kebenaran-kebenaran sejati yang membuat banyak orang dapat lebih memahami dengan baik, ya. Jadi itu saja yang dapat saya seberangkan buat kita. Sekali lagi, saudara yang mau mengikuti secara lebih baik lagi atau mau mendownloadnya, saudara bisa mengikuti di channel YouTube saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Kami sudah mengakhiri sesi kami hari ini belajar teologi tentang struktur khotbah. Hamba terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas, Roh Kudus tidak terbatas. Akan terus menyatakan kebenaran-kebenaran ini, menggemakannya, mengingatkannya, sehingga hari lepas hari kami boleh melakukan hal-hal yang terbaik untuk kerajaan Allah. Termasuk di dalam kami menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami sudah pelajari ini terus juga menjadi bekal buat orang lain ketika kami membagikan, ketika kami menceritakan, atau ketika kami share video ini. Tuhan berkati sekalian kami. Terima kasih. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.